Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Berjumpa kembali di konten Insan Praja yang mudah-mudahan para sahabat Insan Praja yang masih setia menonton channel kami doakan semoga kalian semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa kami ucapkan bagi para sahabat Insan Praja yang muslim, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan. Ya, baik sahabat Insan Praja, alhamdulillah di konten ini saya ditemani oleh beliau Ustadz Kisnandar yang akan menemani kita semua untuk mengungkap misteri hal-hal gaib. Nah, ini beliau lama tidak muncul di konten dan lama tidak ikut bikin konten. Mungkin karena suatu kesibukan beliau ataupun mungkin ada suatu hal-hal yang dikerjakan sehingga tidak bisa ikut bikin konten, dan alhamdulillah beliau saat ini masih diberikan kesehatan untuk menemani kita semuanya untuk membuat konten lagi. Alhamdulillah, amin. Ya, bagaimana kabarnya ini lama nggak ikut bikin konten? Alhamdulillah, ini fokus pada tugasnya. Oh, fokus pada tugasnya ya. Baik, ya, saya sapa dulu untuk para sahabat Insan Praja dimanapun berada, yang ada di dalam Indonesia, yang ada di Pulau Jawa, di Kalimantan, di Madura, di Sulawesi, di Bali, di seluruh Indonesia, dan juga para sahabat Insan Praja yang ada di luar Indonesia, yang mungkin ada di negara Malaysia, di Brunei Darussalam, di Taiwan, di Hong Kong, di Arab Saudi, dan juga di seluruh dunia. Kami ucapkan terima kasih karena kalian semuanya masih setia menonton channel kami dan mendukung channel kami hingga saat ini. Saya doakan semoga kalian semuanya dilancarkan rezekinya, diberikan jalan keluar segala permasalahannya, dimudahkan segala urusan-urusannya, dan selalu diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohaninya. Amin. Di konten ini kita akan membahas tentang kehancuran zaman ataupun kehancuran Nusantara. Ini bagaimana pendapatnya Ustadz tentang apa tema kita pada malam hari ini tentang kehancuran tanah Jawa ataupun Nusantara? Iya, boleh saja nanti dari sisi gaibnya aja. Kita akan mendatangkan dari makhluk gaib mungkin ya. Ya. Apapun yang datang nanti ya kita ambil nanti perkataannya, jangan diperdebatkan ya. Boleh dipercaya, boleh tidak. Ya, boleh percaya, boleh tidak. Karena suatu kepercayaan itu kembali ke diri kita masing-masing. Mungkin bisa langsung dimulai. Ya. Alhamdulillah saya akan menjadi mediator untuk konten ini dan membantu kita semuanya untuk mengungkap misteri-misteri tentang kehancuran tanah Jawa. Bagaimana dan apa pesan-pesan di balik nanti yang kita mediumisasikan kali ini. Sebelum saya akan menarik, akan saya protek dulu biar gak ada penyusup yang masuk dalam tubuh mediator ini. Protek mediator ini. Selain saya masuk, tidak bisa masuk penyusup dari luar dan dalam tidak bisa otomatis mati dan dikira yang kunci semuanya harus semuanya kunci. Kalau dia masuk tendang semuanya berlalas semuanya sampai kasih. Shalom. Lebih panggil makhluk yang tahu tentang keadaan zaman di akhir zaman ini, yang paling tahu kejadian di akhir zaman ini, yang paling tahu. Sallallahu alaihi wasallam.
Saya persilahkan hadir dalam tubuh mediator ini yang paling tahu keadaan akhir zaman di Nusantara atau di dunia semuanya. Saya akan panggil masuk dalam tubuh mediator. Silahkan hadir. Silahkan masuk, monggo. Saya pastikan yang saya masukkan, yang saya panggil, yang bisa masuk ke dalam tubuh mediator ini. Jikalau penyusup yang tidak saya masukkan otomatis sekarang juga terlempar semuanya ke neraka semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh perkenalan? Panjenengan ini siapa? Saya adalah Raden yang menduduki tanah Jawa. Boleh disebutkan Raden siapa mungkin? Tidak, karena itu aku tidak boleh menjelaskan identitasku. Aku hanya diperkenankan oleh rajaku untuk mewakilinya hadir ke sini. Kalau begitu saya minta maaf. Ini terpaksa akan saya cek kebenarannya. Permisi kalau boleh. Silakan. Ini sahabat insan Praja, ini yang masuk ini akan saya protek. Akan saya cek kebenarannya, benar apa tidak yang masuk Raden tadi yang dikatakan dengan izin guru kami. Saya protek kebenarannya. Pastikan kebenarannya. Buka keduknya yang asli. Jikalau perkataannya bohong, sekarang juga terlempar semua ke neraka semuanya. Terima kasih. Ya. Saya minta maaf karena telah mengganggu tugas panjenengan. Saya hadirkan ke sini tadi di atas perintah beliau Sang Hyang Nurjayani Nirwana, dan saya akan bertanya, mungkin yang tidak rahasia monggo silahkan nanti dijawab. Kalau memang itu rahasia nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Dan bertanya, Sebelumnya aku minta, aku tidak bisa lama-lama menduduki jasad ini, sebab jika aku lama-lama jasad ini akan mengeluarkan tenaga banyak. oh begitu. Ya, akan mengeluarkan keringat yang sangat banyak jika aku lama-lama di jasad ini. Oh ya, tidak apa-apa. Itu yang saya pertanyakan, menghadapi di akhir zaman ini, mungkin ada yang perlu disampaikan, ada mungkin kejadian apa, mungkin kerusakan apa, kejayaan, silahkan panjenengan disampaikan biar kita semua tahu dan bisa menghadapi dengan tenang dan ikhlas, maksudnya gitu. Keadaan di Nusantara ini sedang hancur-hancurnya
dan rusak. Seluruhnya kerusakan dan kehancuran itu diakibatkan oleh penduduk dari Nusantara itu sendiri. Tanda kehancuran ini yang nantinya Nusantara ini atau nasib Nusantara ini akan megah dan jaya kembali. Saya ibaratkan begini, zaman ini yang sekarang ini. Iya. Suatu pemimpin sudah hadir di tengah kita semuanya di saat ini, yang beliau sudah mengemban tugas membangun semuanya lagi. Ya, baik aku ibaratkan seperti rumah yang sangat megah, tetapi bangunannya rusak dan pondasinya tidak kuat. Maka jika rumah itu akan direnovasi atau dibangun kembali, maka harus dirobohkan dulu bangunan-bangunan itu dan akan dibangun dengan pondasi yang kuat, yang baru, yang kokoh kembali. Saya ibaratkan begitu. Maaf, tadi ada beliau pemimpin itu siapa ya akhir zaman ini? Beliau adalah Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Berarti beliau sudah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Sudah. Bahkan yang menolong, yang mungkin menolong umat, seluruh umat itu adalah beliau. Ya. Beliaulah yang nantinya salah satu yang akan memberikan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada semua umatnya di seluruh dunia. Amin. Dan kembali ke pembicaraanku tadi. Ya, silakan. Nusantara sekarang sedang hancur dan akan dirobohkan. Dan bagian yang merobohkan Nusantara itu adalah penduduk yang sekarang akidah dan akhlaknya rusak, serta perbuatan-perbuatannya yang kian merajalela, tak bisa disadarkan kembali oleh apapun, sebab hati mereka tertutupi oleh nafsu duniawinya, oleh nafsu kekayaan, jabatan, dan lain-lain, untuk memperkaya dirinya sendiri dan urusan-urusan pribadinya. Kalau boleh tahu kehancuran itu berwujud apa ya? Mungkin salah satunya mungkin. Kehancuran itu berwujud banyak, bisa diwujudkan oleh bencana alam dan musibah-musibah yang lainnya. Sebab banyak kebenaran yang disembunyikan dan kemungkaran kian merajalela di Nusantara kita ini. Biarkan semuanya rusak. Tugas seorang hamba hanyalah memperbaikinya. Suatu manusia yang sudah dididik dan dipilih oleh sang pemimpin akhir zaman ini sudah mempersiapkan semuanya untuk membangun Nusantara kita ini menjadi megah
dan jaya lagi. Tidak ada manusia yang berbuat seenaknya atau berbuat kemungkaran. Iya. Ya, para pengikut pemimpin akhir zaman telah mempersiapkan dirinya dan menempa dirinya, menempa hatinya, membersihkan dirinya dari sifat iri, dengki, sombong, ujub yang sekarang telah dipersiapkan untuk bersama-sama mengemban tugas di bawah bimbingan beliau Al-Mahdi. Dan sekarang zaman ini telah rusak dan hancur. Biarkan para manusia itu sadar atau tidak sadar, itu adalah bagiannya masing-masing. Jika mereka diberikan hidayah, mereka akan sadar dan kembali sesuai jalur yang telah dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak diubah-ubah. Berarti banyak umat manusia yang mencari keberadaannya beliau Al-Mahdi. Itu sebenarnya gimana itu? Iya. Keberadaannya kini kian dicari. Dan tidak ada satu orang pun yang akan menemuinya kecuali mendapatkan petunjuk dari Sang Pencipta. Dan hatinya dituntun untuk menemuinya. Nah, kalau ada itu banyak orang ya di media sosial mengaku Imam Mahdi itu gimana itu? Baik. Imam Mahdi itu sudah dipilih oleh Allah dan Rasulullah. Sudah ditetapkan menjadi pemimpin akhir zaman. Maka dari itu, sosok Al-Mahdi ataupun Imam Mahdi tidak perlu mengakui atau menyebut atau dakwah secara terang-terangan dan mengakui dirinya sebagai Imam Mahdi. Oh, berarti itu yang benar. Iya, sebab pengakuan itu akan diberikan kepada Imam Mahdi oleh umat-umatnya. Aku ibaratkan seperti pemimpin negeri ini, presiden. Ya. Suatu presiden, katakanlah namanya si A. Si A yang telah ditunjuk sebagai presiden itu tidaklah pernah ketika beliau berpidato secara terang-terangan di depan umatnya, tidak pernah mengatakan saya adalah presiden. Secara tidak langsung tanpa pengakuan dari seorang presiden itu, dan dia mengaku sebagai dirinya presiden, itu sudah diakui oleh masyarakatnya karena sudah dipilih sebagai presiden. Begitu maksudku dan ibarat yang aku ibaratkan. Iya, betul itu Raden. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku dan mengatasnamakan dirinya secara umum sebagai Al-Mahdi, itu adalah suatu tipu daya iblis yang sangat-sangat berbahaya sekali. Oh, jadi itu malah bohong berarti orang yang mengaku-ngaku itu sebenarnya. Mengingat dimensi yang sangat kuat sekarang dari Imam Mahdi yang sesungguhnya bisa merusakkan semuanya yang ada di Nusantara ini. Sebagai peringatan bagi umat atau masyarakat di Nusantara ini yang tidak mau mengakuinya. Sebaiknya kita semua sadar dan kembali. Ajaran yang dibawa oleh Imam Mahdi adalah ajaran yang sesungguhnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis-hadis sahihnya. Iya, ya ini buat pengalaman kita semua biar bisa memahami siapa sebenarnya ajaran yang benar yang mana, biar bisa membedakan antara hak dan batil ya. Saya minta maaf Raden yang telah mengganggu panjenengan tadi. Saya hadirkan ke sini telah lancang. Saya minta maaf sebesar-besarnya ya. Ya, aku peringatkan di tahun ke depan nanti akan banyak gejolak-gejolak dari alam. Yang tersebut adalah efek dari dimensi yang sangat kuat yang dikeluarkan oleh pemimpin akhir zaman yang saat ini ada dan sudah di tengah-tengah kita, yang memberikan peringatan supaya manusianya mau sadar dan tidak berbuat kejahatan, kezaliman serta kemaksiatan di muka bumi ini dan tidak menyembunyikan kebenaran. Sebab kebenaran yang hak telah disembunyikan oleh manusia itu. Sebab hatinya telah dituntun oleh iblis dan bangsa Azazil. Sehingga tugas sosok Azazil itu yang akan menyesatkan manusia itu. Itu tadi ada kabar dari orang katanya semua Azazil iblis itu sudah tunduk beribadah. Itu benar apa enggak sih? Saya mohon maaf tanya itu karena ada yang bertanya di sahabat Insan Praja tadi. Baik. Azazil itu telah berjanji dan bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganggu hambanya dan seluruh manusia sampai akhir hayatnya dan sampai hari kiamat nanti tiba. Jadi tidak mungkin ya Azazil itu akan maksudnya bertaubat, itu nggak ada ya, nggak mungkin. Mereka sudah ditempatkan di neraka. Ya sudah, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya tadi, atas keterangannya yang sangat manfaat ini bagi kita semua. Semoga kita semua dapat mengambil kesimpulannya mana yang baik dan mana yang buruk. Ini pesanku untuk semuanya. Ya silakan. Janganlah sekali-kali kalian itu berbuat kezoliman dan kerusakan di Nusantara atau di bumi ini. Dan janganlah engkau menuhankan duniawi. Sebab jika engkau terus berbuat kezoliman, maka engkau akan menanggung atas perbuatan apa yang telah engkau perbuat. Jika engkau menuhankan jabatan, maka juga engkau akan dipertanggungjawabkan nanti apa yang telah kamu perbuat. Jika engkau saling membunuh, saling korupsi, dan yang lain-lain, juga engkau akan tahu akibatnya. Alam akan melenyapkanmu dari muka bumi ini, orang-orang yang seperti itu. Apalagi orang yang berbuat atau bekerja ataupun ikut serta dalam praktek riba. Sesungguhnya
Tuhanmu dan para nabi dan para rasulmu akan memerangimu pada saat itu juga. Sebab yang aku ketahui, banyak para ahli hadis dan ahli Al-Quran yang saat ini ikut serta dalam praktek menggandakan uang atau riba. Padahal sudah jelas dalam hadis atau Al-Quran di situ diterangkan suatu riba adalah sangatlah dilarang. Dan dosa dari riba itu sama dengan zina dengan ibunya sebanyak 9 kali. Subhanallah. Jika pelaku riba merasa dirinya paling benar dan paling bersih dari seorang pelacur, maka itu sangat berbahaya sekali. Sebenarnya jika dikaitkan dosa seorang perempuan malam itu tidak ada apa-apanya dibanding orang yang melakukan praktek riba. Sebenarnya alam murka hanya karena perihal satu ini. Itu aja. Sebaiknya ditinggalkan dalam praktek-praktek itu dan dihilangkan dari muka bumi ini, baru bumi akan merasa tentram dan aman dari semuanya. Kemiskinan tidak akan menimpa semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Monggo silahkan kembali ke tugas panjenengan tadi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silahkan kembali. Allah. Silakan, ada tambahan. Tadi kisahnya sangat bermakna sekali dalam penjelasan beliau. Raden tadi katanya nggak mau disebutkan namanya Raden siapa karena nanti akan timbul rasa-rasa yang bermacam-macam. Tapi intinya pelajaran ini mungkin bisa kita ambil dari segi positifnya saja ya. Ya. Dan mari kita belajar dari mulai sekarang, dekatkan diri pada Allah. Tentunya semoga kejadian-kejadian yang disampaikan tadi tidak terulang begitu parah. Karena pemimpin akhir zaman sekarang sudah hadir di tengah kita dan dimensinya sangat kuat, bisa memperingatkan kita dengan keras dan bisa menolong dan dari syafaatnya. Hanya itu. Mungkin ada tambahan lagi? Ya, cukup. Ya, terima kasih sahabat Insan Praja. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Yang percaya, kita tidak memaksa. Percaya, silahkan percaya, silahkan tidak, mungkin yang tidak dipercaya. Dan semua kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah itu. Ya. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.